Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan meresum webinar tentang agroinovasi era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan confirmation dengan pemateri Dr. Insinyur Muhammad Asmi DISS dan Profesor Gembong Priyatmo dengan tema agroinovasi di era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, interoperabilitas kesesuaian, yaitu mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dan lainnya lewat Internet of Things atau LOT. Transparansi informasi, yaitu sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Bantuan teknis, yaitu kemampuan sistem siberfisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia. Keputusan mandiri, yaitu kemampuan sistem siberfisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi 10% pakaian manusia menggunakan terhubung di internet. Apoteker robot pertama di AS. Mobil cetak 3D pertama dalam produksi. 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3D. 90% dari popularitas dengan akses reguler ke internet. Mobil tanpa pengemudi populasinya 8% dari semua mobil di dunia. Transparansi pertama dari hati yang dicetak 3D. Lebih 50% lalu lintas ke internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat. Akan ada kota pertama penduduk lebih 50.000 orang tanpa lampu lalu lintas. Mesin AL pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. Selanjutnya, Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Untuk mencapai negara berkedaulatan dengan pangan, maka diperlukan perubahan drastis. Pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Di antaranya dibentuk ekonomi kreatif. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha petaninya. Yang keempat, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah dan mudah operasionalnya. Untuk menyesuaikan program kedaulatan pangan, pemerintah penting sekali melakukan program berikut ini. Pertama, program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik. Kedua, optimalisasi lokal, gen lokal. Ketiga, pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Keempat, perubahan politik yang dibijaksanaan, peraturan, perundang-undangan pertanian lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian seperti pelaku peternakan, perikanan, dan perkebunan hortikultural. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia negeri yang kaya raya sumber daya pangan. Indonesia kita masih saja melakukan impor pangan. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu kerusakan tingkat kesuburan tanah akibat revolusi hijau dan pencemaran air dari limbah-limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. Berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk sehingga lahan-lahan produktif diajikan ke pemukiman. Masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat dan pemerintah. Perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Bencana alam baik banjir maupun gempa bumi. Manajemen pengolahan lahan. Pengolahan lahan dibajak dicangkul untuk merubah struktur tanah atau jenis tanahnya, tekstur atau susunan tanah, konstur dan tinggi rendahnya lahan. Sanitasi pemberantasan sama penyakit tanah dengan menggunakan tiga agen hayati antara lain Trichoderma, Beauveria, Metarhizium. Penanaman bakteri dengan menyebarkan pupuk kandang fermentasi akan bertindak menambah bakteri tanah
mencuci tanah sehingga bekas urea akan diproses. Dan keempat, dan irigasi yang baik, air yang cukup dapat membantu dalam nutrisi tanaman. Tanaman perlu air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Penerapan urban farming teknologi Pandawa Kencana Mulch Farm Yogyakarta. Sistem yang dikembangkan berdasarkan riset dengan melihat beberapa faktor, di antaranya faktor permodalan harus dengan modal kecil tapi secara kuantitas dan kualitas menghasilkan produk yang profitnya tinggi dan sehat. Faktor media tidak luas tapi menghasilkan produk yang tinggi yaitu dengan cara organik. Faktor jenis yang akan diproduksi mempunyai nilai jual yang tinggi, yang sehat dan bermanfaat serta usia panen pendek. Yang terakhir, faktor setiap usaha budidaya urban farming harus mempunyai kontribusi yang baik terhadap lingkungan alam. Selanjutnya, dalam mengembangkan urban farming dibutuhkan kreativitas dan yang tinggi karena urban farming bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga harus mempunyai nilai sebagai berikut. Satu, healthy, artinya sehat yang masuk sistem tanam dengan cara organik. Kedua, berarti artinya bahwa produk yang diproduksi mempunyai nilai kandungan untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, art, artinya harus mempunyai nilai yang tinggi seni. Terima kasih dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan dari PPT. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.